Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa surgawi memenuhi setiap hidup kita. Haleluya. Kita akan mulai ibadah pada sore hari ini. Mari setiap kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Anugerah-Mu besar dalam kehidupan kami Tuhan. Kebaikan-Mu melimpah bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Bila setiap kami umat-Mu, hamba-hamba-Mu, kami siap untuk masuk memuji, memuliakan Engkau. Hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Pengurapan Allah ada dalam kehidupan kami. Kuasai setiap kehidupan kami Tuhan. Dan biar pujian penyembahan kami layak berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang mengasihi Tuhan dan sungguh-sungguh, mari katakan sama-sama amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari bangkit berdiri, jemaat Tuhan yang diberkati. Sebab Dia Allah yang tahu setiap kehidupan kita. Firman Tuhan berkata, apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita, dan apa yang tidak pernah kita dengar, itu yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Haleluya, amin. Ya, katakan sama-sama pujian ini. Apa yang pernah dilihat mata, dan tak pernah didengar telinga,
percaya kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya mujizat dan anugerah-Mu masih berlaku dalam kehidupan kami. Inilah setiap kami Tuhan Yesus, umat-Mu, hamba-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Mari katakan sama-sama pujian.
Yesus, kami percaya hidup kami berubah. Pada saat kami dekat dengan Engkau, merasakan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Allah, terima kasih Yesus. Mari setiap kita jemaat Tuhan yang diberkati, mari datang ucapkan terima kasih. Mari datang bersyukur buat segala yang telah Tuhan lakukan. Karena kita ada sampai hari ini, kita hidup dengan baik, menikmati semua berkat yang Tuhan berikan. Itu semua karena kasih-Nya, itu semua karena kebaikan-Nya dalam kehidupan kita. Kami tidak ada apa-apanya Tuhan, kami bukan siapa-siapa tanpa Engkau Yesus dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, ajar kami bersyukur, ajar kami berterima kasih, ajar kami berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya anugerah-Mu bagi kami, bahwasanya untuk selama-lamanya kebaikan-Mu Yesus dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih, terima kasih. Kami berkata inilah setiap kami umat-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya mengasihi Tuhan, mari katakan sama-sama. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Amin. Haleluya. Saya akan buka ruang kesaksian, mungkin ibu-ibu yang bersaksi. Saya persilakan. Kasih
bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di mana ketika sore malam ini kembali kami boleh berkumpul memuji memuliakan nama Tuhan Yesus. Bahkan kami percaya Tuhan Yesus, ketika kami hadir di tempat ini, Tuhan juga hadir bersama kami. Artinya setiap kami yang hadir pasti diberkati Tuhan. Maka hamba doa, yaitu setiap nama malam ini dimateraikan sebagai warga surga. Warga surga artinya yang pertama, kami semua sehat sempurna. Maka siapapun datang dengan sakit penyakit, pulang disembuhkan Tuhan. Yang lemah diberi kekuatan, yang terikat dilepaskan, yang beban berat Tuhan berikan kelegaan, sukacita yang baru. Warga surga. Yang kedua, di tangan kami ada berkat. Apa yang kami perlu Tuhan sediakan, yang kami kerjakan berhasil. Kami tidak akan kekurangan, karena kami tahu Allah memelihara hidup dan keluarga kami. Yang ketiga, warga surga kami dijaga malaikat, tidak akan celaka, tidak bahaya, kemana melangkah kami aman, tidak dikalahkan setan. Suatu hari kelak kami akan pesta di surga. Tapi selama di bumi, kami sadar Tuhan, kami perlu firman Tuhan, karena firman-Mu kita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Firman-Mu yang menolong kami, yang memberikan setiap kami hikmat dan pengertian. Bahkan lewat firman Tuhan malam ini, iman kami bangkit dan mujizat pasti terjadi. Tempat ini diberkati Tuhan Yesus. Bahkan persekutuan doa Immanuel diberkati Tuhan. Bahkan setiap orang yang ada di dalamnya ada dalam pemeliharaan dan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Malam ini kami sambut firman-Mu. Segala yang jahat kami tolak dalam nama Yesus. Tidak berkuasa. Malam ini yang ada hanya minyak dan anggur. Damai sejahtera, sukacita dan berkat dari Tuhan. Kami berdoa, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya kita katakan amin. Kasih tepuk tangan bagi sekali lagi buat Tuhan. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat sore menjelang malam. Senang jumpa saudara. Ada shalom. Orang semangat shalom. Puji Tuhan. Apa kabar? Luar biasa. Banyak berkat, banyak mujizat. Amin. Anugerah Tuhan selalu ada bagi kita. Amin. Banyak uang terus. Amin. Amin. Anak Tuhan hidupnya tidak kekurangan. Perkenalkan, saya yaitu Markus. Nama saya Markus Mersio, saudara. Ya, saya puji Tuhan. Terima kasih untuk pengurus di tempat ini. Ya, boleh hadir untuk melayani di tempat ini. Maka saya percaya bahwa Alkitab katakan setiap orang yang cari Tuhan hidupnya tidak akan pernah dikecewakan. Amin. Alkitab bilang, carilah aku maka kamu akan hidup. Maka siapapun cari Tuhan hari ini, hidupmu pasti diberkati Tuhan. Bilang dulu kanan kirinya, kasih senyum, kita pasti diberkati. Lagi ibadah nggak boleh jutek saudara. Amin. Harus ada sukacita. Apalagi ibu-ibu tadi, waduh luar biasa ya pujiannya saudara ya. Kalau ajang bakat televisi tadi Indonesian Idol, saya udah pilih itu saudara. Saya udah ketik SMS itu saudara ya. Saudara ya, puji Tuhan. Bilang sama saya, Immanuel. Ya, puji Tuhan. Saya senang sekali saudara, karena memang Immanuel ini yaitu berbicara mengenai Yesus sendiri. Amin. Ya saudara ya, Immanuel ini saudara, kata Immanuel ada, yaitu pertama kali muncul di Yesaya 7 ayat 14, yaitu di mana ketika yaitu Yesaya menubuatkan tentang adanya kelahiran juru selamat saudara, lalu dinubuatkan yaitu di dalam Matius 1 ayat 23. Nah, saya nggak akan bicara jauh-jauh dari kata Immanuel. Ada sebuah kata yang nempel sama kata Immanuel, yaitu kata shalom. Bilang sama saya shalom. Artinya damai sejahtera saudara. Ya saudara, Yesus yang lahir disebut Immanuel saudara. Bahkan Alkitab katakan saudara, bahwa Yesus saudara, yaitu datang ke dalam dunia memberikan damai, membawa damai saudara. Maka tema khotbah saya hari ini adalah damai sejahtera yang sejati. Damai sejahtera yang sejati saudara hanya temukan di dalam Tuhan Yesus. Amin. Makanya Yesus disebut Raja Damai atau Raja Salem, Raja Damai Sejahtera. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, saudara, hari-hari ini banyak orang mengaku dirinya Kristen. Banyak orang bilang aku orang Kristen, orang percaya. Seharusnya kalau Yesus Raja Damai, orang percaya hidupnya dalam damai. Tapi kok kenapa Bapak Ibu? Banyak orang-orang percaya yang mengaku dirinya Kristen, hidupnya takut, cemas, khawatir. Saya doa pulang dari tempat ini jangan ada lagi yang takut. Amin. Jangan ada lagi yang cemas, jangan ada lagi yang khawatir. Pulang dari tempat ini kita sadar kita anak Tuhan Yesus, hidup kita harus sukacita, harus penuh damai sejahtera saudara. Ya, mohon maaf saudara, saya salah satu pendeta yang sering keluar masuk rumah sakit jiwa saudara. Iya, bukan jadi pasien. Jangan begitu saudara, jangan curiga begitu. Saya pelayanan di sana saudara, dan saya temukan banyak orang Kristen di sana. Ngeri nggak? Ngeri saudara. Banyak orang Kristen yang masuk rumah sakit jiwa saudara. Ngeri. Ketika saya tanya sama Pak Dokter, di dalam ada orang Kristennya nggak? Wih, bukan ada lagi Pak Pendeta.
Pak Pendeta masuk aja ke dalam. Yohanes ada di sana. Ada yang nama Yohanes nggak nih? Kalau ada mohon maaf. Iya. Pak Pendeta masuk, Pak. Maria ada di sana. Iya. Saya Markus, nama Markus juga ada di dalamnya. Saudara, iya loh. Dalam hati saya kenapa nama-namanya Kristen semua? Ya, saya sampai ya geleng-geleng gitu. Kenapa murid Yesus kumpul di sini semua? Saudara, ini saudara sekali lagi bukan hanya berbicara mengenai nama saja. Boleh namanya Kristen, tetapi ketika Anda dan saya tidak menyadari secara penuh bahwa Yesus adalah sumber damai sejahtera, maka hidup kita pasti akan takut, pasti akan khawatir. Hidup kita pasti akan mengalami yang namanya goncangan-goncangan, saudara. Tapi ketika Anda dan saya percaya Yesus, Alkitab bilang damai sejahtera yang sejati akan kita temukan di dalam Tuhan. Masalah boleh ada, persoalan boleh ada, tapi orang-orang yang ada di dalam Yesus harusnya bisa tetap senyum, amin. Bisa tetap suka cita, bisa tetap sorak-sorai, ya bisa tetap damai, saudara. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allah. Kita lihat dulu ya, ada satu ayat sebagai pembuka, Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14 ayatnya yang ke-27. Kita baca sama-sama. Yohanes 14 ayatnya yang ke-27. Nah ini dia, yuk sama-sama kita baca. 2, 3, iya. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan apa? Saya baca sekali lagi buat saudara-saudara dengar baik. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Bilang sama saya, damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Ya, ini damai sejahteranya dari Tuhan Yesus, punyanya Tuhan Yesus, saudara. Maksudnya gimana sih Pak Pendeta? Dan dikatakan gini, tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Oh, di dunia juga ada damai sejahtera, Pak. Memang, saudara, di dunia ada yaitu yang disebut ketenangan, tapi semu, saudara. Ya, semu tidak sejati, bisa dikalahkan oleh keadaan. Tapi kalau di dalam Yesus, damai sejahteranya beda, saudara. Contoh sederhana Yesus, Alkitab katakan, ketika lagi gelombang besar, dia bersama murid-muridnya dalam perahu. Alkitab yang tulis, dia bisa tidurnya nyenyak. Kenapa, saudara? Karena itulah, yaitu damai sejahtera yang sejati, saudara. Ketika murid-muridnya sedang ada dalam ketakutan, saudara, di perahu yang sama, di tengah ombak yang sama, murid-murid yang lain teriak, mati kita, oh habis nih, celaka, bahaya. Tapi Yesus bisa tidur tenang. Damai sejahtera yang itu, saya berdoa, akan ada di dalam hidup Anda, amin. Sehingga dalam hidup Anda dan saya, Anda bisa tenang, Anda bisa sukacita, Anda bisa tetap sorak-sorai, Anda enggak insomnia, enggak susah tidur, saudara. Ada banyak orang hari-hari ini susah tidur, tapi di tempat ibadah jangan tidur, ya. Dengar firman, saudara pasti diberkati Tuhan, amin. Maka perhatikan baik-baik, saudara. Yesus bilang, damai sejahteraku kuberikan bagimu, kutinggalkan bagimu. Saudara, konsep damai sejahtera artinya apa? Diberikan dalam hidup Anda dan saya. Artinya ada di dalam kita. Bilang sama saya, di dalam. Di dalam. Bukan di luar, saudara, tapi ada di dalam. Jadi jangan salah, saudara. Ada banyak orang hari-hari ini salah mengartikan tentang damai sejahtera. Dia mengartikan bahwa damai sejahtera itu ada di luar, sehingga kalau itu yang menjadi bagian kita, kita baru damai. Contoh, ada orang bilang begini, Pak, kalau saya punya gaji besar, baru damai. Salah. Pak, kalau saya punya uang banyak, baru damai. Saya buktikan, saudara, ada banyak orang hari-hari ini punya gaji besar, punya uang banyak, saudara, hidupnya tidak damai. Senyum aja susah, tegang terus, takut terus, hidupnya khawatir terus. Saya berdoa, Anda dan saya hidupnya diberkati Tuhan, amin. Ya, saudara, walaupun mungkin saudara bilang, aduh Pak Pendeta, kalau orang lihat mah gaji saya sepertinya cuma 5 koma, Pak. Ya, 5 hari udah koma.
Ya. Tapi toh saya punya anak 2, saya suami, ya kita puji Tuhan gak kekurangan Pak. Tiap hari bahagia hidupnya, keluarga sehat, itu damai sejahtera. Ada banyak orang hari-hari ini mengkonsepkan damai sejahtera dari luar ke dalam. Salah, justru damai sejahtera dari dalam keluar. Kalau damai sejahtera Tuhan ada dalam hidupmu, hatimu tenang, engkau berdoa, apa yang kau kerjakan berhasil. Amin. Iya, kalau damai sejahtera Tuhan ada dalam hatimu, dalam hidupmu, hatimu tenang, hidupmu rukun bersama keluarga. Alkitab katakan kepada keluarga yang rukun diperintahkan berkat. Makanya jangan terbalik dulu nih konsepnya saudara, supaya saudara ngerti damai itu dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Karena konsep damai sejahtera Yesus dia berikan di dalam hati kita saudara. Ada banyak orang hari-hari ini kalau akhir bulan aja, aduh mukanya saudara, saya kan di gereja lihat gitu jemaat ya, kalau akhir bulan mukanya aduh keras banget. Iya, disuruh senyum aja susah gitu. Iya saudara, iya disuruh senyum aja aduh keras benar kayaknya. Ya, kalau awal bulan, wih, ya. Makanya ada istilah gini, jumlah uang di dompet menentukan senyum seseorang. Kalau uangnya banyak, senyumnya Pepsodent. Oh, apalagi kalau MC, ya saya lihat kesian banget. Kadang-kadang kalau akhir bulan MC-nya bilang, mari kita puji Tuhan. Waduh, jemaat kayaknya begini doang. Dia girangkanku. Coba kalau awal bulan, dia girangkanku, lompat sampai kena plafon, Pak. Saking semangatnya, saudara. Tapi beda, saudara. Ya, iya, oh iya, kalau ditentukan dengan uang, waduh, sudah. Ya, akhir bulan lagu favorit biasa apa sih? Ya Tuhan tiap jam lewati lembah air mata. Dia buka dompet tinggal selembar, diangkat, satu-satunya yang ku andalkan. Tinggal cebang nih Tuhan. Saya doa saudara paham ini dan hidupmu pasti akan menerima damai sejahtera dari Tuhan. Amin. Hari-hari ini berat Pak, hari-hari ini berat Bu. Memang Alkitab yang bilang menjelang akhir zaman akan datang masa sukar, akan datang masa yang cukup mengerikan saudara. Ya, banyak tanda-tanda kedatangan Tuhan. Ada orang kelaparan, gempa yang dahsyat, sampar menular, perang, ya saudara, dan masih banyak lagi saudara. Tapi ketika Anda dan saya hidupnya di dalam Tuhan, kita bisa tetap sukacita. Amin. Maka sederhana saudara, ya, ada 3 hal yang akan membuat Anda dan saya tetap menjadi orang-orang yang hidupnya dalam damai sejahtera yang sejati. Yang pertama, Alkitab katakan harus adanya iman. Bilang sama saya iman. Yes, ini bicara soal apa sih? Percaya. Ya, Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Yuk kita lihat sama-sama. Filipi 4 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Haleluya. Yuk kita baca sama-sama. Filipi 4 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Haleluya. Yuk baca sama-sama. 2, 3, iya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan dengan, lihat ayat 7-nya yuk, lebih semangat lagi. 2, 3 ya. Damai sejahtera yang melampaui akan memelihara apa? Di dalam. Tuh, Alkitab yang bilang bukan saya. Alkitab bilang begini saudara. Ya, yaitu janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Amin. Tapi nyatakanlah yaitu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan. Ini iman saudara. Ini berbicara mengenai apa? Iman. Alkitab katakan juga dalam kitab yang sama dalam Roma dikatakan tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Kenapa saudara? Karena Alkitab katakan ketika hidupmu hari-hari ini yaitu percaya dengan Tuhan, yakin dengan Tuhan, Alkitab bilang damai sejahtera yaitu akan melimpah. Saudara hidup punya keperluan nggak? Punya. Iyalah. Ya mungkin saudara bilang kalau Pak Pendeta, ya punya juga. Emang pendeta nggak bayar listrik? Emang pendeta nggak punya keperluan, nggak makan? Ya iya saudara. Tapi kan kita punya Tuhan. Bilang sama saya, punya Tuhan. Inilah iman saudara. Ada banyak orang hari-hari ini saudara hidupnya, mohon maaf saudara, ya kurang beriman saudara pada Tuhan. Akhirnya apa? Bisa goyah, bisa hilang damai sejahteranya. Oh begitu Pak Pendeta? Iya. Kenapa orang bisa lari ke dukun? Karena dia kurang percaya sama Tuhan. Kalau orang percaya sama Tuhan, nggak lari ke dukun, lari ke tempat ibadah, lari ke persekutuan doa Immanuel. Amin. Iya, percaya sama Tuhan. Iya, saudara. Karena saya yakin lah dalam kehidupan Anda dan saya, kalau kita beriman, kalau kita percaya, Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Amin. Makanya kita bilang ini tuh, ya lihat baik-baik ya. Yaitu ketika Anda dan saya punya keperluan saudara, ya ada tantangan, ada pergumulan, jangan khawatir, tapi lihat, nyatakanlah keinginanmu kepada Allah dalam doa. Bilang sama saya doa. Doa itu apa Pak Pendeta? Ya doa ya kita naikkan permohonan kita pada Tuhan. Kita minta sama Tuhan.
Kita naikkan apa yang menjadi keperluan kita, datang pada Tuhan, andalkan Tuhan. Ya, yang kedua, ada lagi yang namanya permohonan. Bilang sama saya permohonan. Artinya apa? Kalau belum dijawab, ya jangan ngeluh. Jangan mundur imanmu. Jangan lari cari kekuatan lain, jalan keluar lain. Jangan pupus, tapi teruslah berdoa. Ini yang namanya permohonan. Terus menerus memohon pada Tuhan. Tapi satu paket juga dengan ucapan syukur. Kalau mungkin hari-hari ini saudara ada yang sedang kau minta sama Tuhan, Tuhan sakit saya belum sembuh, tapi besok juga belum sembuh lagi, bulan depan belum sembuh lagi, minggu depan, tahun depan belum sembuh lagi. Jangan ngeluh, jangan bilang kok Tuhan begini banget sih sama saya udah berdoa, saya udah sungguh-sungguh, ya tapi kok Tuhan belum jawab. Mulai ngeluh, mulai keluar kata-kata yang aneh, Tuhan jahat, Tuhan gak sayang sama saya. Wah, itu udah damai sejahtera pasti akan hilang. Tapi kalau saudara percaya penuh sama Tuhan, minta lagi, doa terus sama Tuhan. Saya kenal seorang ibu tinggal di Cawang, saudara. Ibu ini divonis dokter sakit kanker, saudara. Saudara, ketika dia divonis dokter sakit kanker, ya kelihatannya ya pasti shock lah. Setiap orang divonis kanker pasti shock. Tapi ya dia masih ya oke lah, dia akan cari rumah sakit atau di kemoterapi atau ya dia akan cari cara gitu ya untuk supaya sakitnya sembuh, karena anaknya masih kecil-kecil, saudara, kesian. Tapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang mengerikan, beberapa bulan kemudian dia datang lagi ke dokter. Dokternya bilang, Bu, usia ibu mohon maaf sepertinya nggak akan lama. Kalau dilihat dari catatan medisnya, ibu paling bertahan setahun. Wah, sedih, saudara. Ya, anak masih kecil-kecil, dia divonis tinggal setahun. Saudara sedih. Dia pulang ke rumah, dia nangis, Tuhan, kenapa begini banget? Anak saya masih kecil-kecil, Tuhan. Ya, tapi dia baca firman Tuhan, dia lihat, saudara, ada sebuah ayat yang dikatakan dalam kitab Mazmur, saudara, dengan panjang umur akan kukenyangkan engkau dan akan kuperlihatkan kepadamu kasih setia. Wah, dia lihat ayat itu, saudara. Dia beriman sama ayat itu. Makanya saudara baca firman, amin? Iya, pasti baca firman itu memberkati kita, amin? Ya, saudara, baca. Pak Pendeta, saya cuma bisa baca 10 ayat sehari. Bagus, Bu, mantep, Pak. Kalau 5 ayat, bagus juga. 3 ayat, bagus. 2 ayat, bagus. 1 ayat, bagus. Baca firman itu, bagus. 1 kata, Pak, kurang ajar. Masa buka Alkitab Kejadian, terima kasih. Alhamdulillah baca firman. Ini nggak dijitak sama Tuhan udah bagus ini. Masa cuma baca 1 kata, yang nggak boleh lah, ya kan? 1 ayat bagus sudah baca. Ibu ini dapat 1 ayat dalam Mazmur 91, dengan panjang umur akan kukenyangkan. Dia simpan itu di hatinya. Ini kesaksian dia di atas dia. Ya, besok dia bulan depan ini dia datang ke dokter. Dokter bilang, gimana, Bu? Ya, beginilah Pak Dokter. Ya ibu, ya hidup yang baik, Bu. Ya kalau ada salah sama orang minta maaf. Sekarang ibu, ya sayanginlah anak-anak. Sekarang ibu fokuslah sama keluarga, supaya nanti ibu nggak menyesal nanti. Iya Pak Dokter. Tapi dia tetap simpan firman Tuhan. Dokter bilang setahun, tapi aku percaya kau panjang umur, amin. Tiap hari dia kerjaannya berdoa sama Tuhan, percaya hidupnya sama Tuhan. Dan dia baca lagi firman Tuhan, dia lihat itu ada kisah mengenai Hizkia, di mana ketika Hizkia, Nabi Yesaya datang ke rumahnya, ke kerajaannya. Ya, Nabi Yesaya bilang, Hizkia, engkau akan mati. Saudara, bukan dokter lagi yang vonis, tapi langsung Tuhan bilang, lo nanti mati, Hizkia. Hizkia bilang, ketika itu dia lagi sakit, Hizkia bilang, siapa yang ngomong Yesaya? Tuhan. Wah, saudara, Hizkia hari itu ketika dia dengar Yesaya bilang engkau akan mati, apa yang dia lakukan pertama kali? Dia nggak protes, dia nggak ngomong apa-apa sama Yesaya. Dia langsung memalingkan wajahnya ke tembok. Dia berdoa. Bilang sama saya, berdoa. Ini tanda dengan iman, saudara. Ya, Hizkia saudara berdoa. Belum Yesaya keluar dari kerajaannya, Tuhan bilang, Yesaya balik lagi bilang sama Hizkia, gua tambahin umurnya. Ya, saya mau bilang doa itu mengubah keadaan, amin. Iya loh saudara. Ya, ibu ini percaya, dia doa, dia makin baca firman, yes, imannya bangkit. Tahun depan saudara, ya dia masih hidup. Tahun kedua dia datang ke dokter, dokter bilang, ibu hebat ya. Kalau saya vonis biasanya orang nggak lolos, Bu. Ibu masih hidup. Iya, tahun ketiga masih hidup, Pak. Iya, dokter sampai heran. Wah, ini benar-benar Tuhan ini, Bu. Puji Tuhan, Pak Dokter. Tahun keempat dia datang, suster bilang, Bu, pulang, Bu, jangan kesini lagi. Kenapa begitu? Suster, kan saya bayar, saya salah apa? Ibu nggak salah apa-apa, Bu, tapi nggak usah ke dokter ini lagi, dokternya udah meninggal. Dokter mati duluan.
Tahun kelima dia disembuhkan oleh Tuhan. Iya. Kok bisa 5 tahun sih Pak? Emang Tuhan lama bener kayaknya kerjaannya. Bukan Tuhan lama, waktu Tuhan yang terbaik. Sekarang dia jadi orang yang memberi semangat konseling kepada orang-orang yang sakit kanker. Tuhan pakai hidupnya. Dengan pengalaman 5 tahun dia berjuang dan dia disembuhkan oleh Tuhan. Lebih hebatnya lagi dalam yaitu pelayanannya itu saudara. Ya, dia banyak juga mengenangkan jiwa-jiwa. Lihat saudara, sampai hari ini sehat masih. Sembuh dari kanker, negatif kanker, Tuhan kasih kesembuhan. Hari ini saudara yang terkasih dalam Tuhan, bukan berapa lamanya Tuhan jawab doa kita, tapi kita harus berserah sama Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhanlah yang memberikan waktu yang terindah. Amin. Jangan cuma di gereja aja. Kalau hari Minggu itu waktu Tuhan, mulut sampai monyong. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sampai di rumah pulang, mana nih Tuhan? Nggak dijawab-jawab doa gua. Mendingan gua pesen Gojek lebih cepat datangnya. Pertolongan Tuhan nggak datang sampai sekarang. Mulai lagi komplain sama Tuhan. Saudara, hari ini percayalah sama Tuhan. Kalau kita hari ini mungkin ada tantangan, ada doa yang belum dijawab, ada persoalan yang kita hadapi, kita datang terus beriman pada Tuhan, pasti kita kuat. Amin. Orang-orang yang berdoa, orang-orang yang beriman pada Tuhan kuat. Beda dengan orang-orang yang mengeluh terus, akhirnya mereka akan hancur. Maka itu Tuhan mau kita hidupnya damai sejahtera. Tuhan mau kita melangkah dengan iman, percayai segala sesuatunya. Apa sih saudara yang Tuhan gak bisa lakukan? Alkitab bilang semua Tuhan bisa lakukan. Kalau hari ini apa yang menjadi kebutuhan saudara? Saya udah pernah, papa saya sembuh dari kanker, saya pernah saudara ngalamin. Anak saya kakinya ada benjolan, disembuhkan Tuhan secara mujizat saudara. Saya pernah alami. Anak saya kecil, waktu itu umur 5 tahun saudara, dia punya benjolan di kakinya saudara, ya, karena dia pakai sepatu kesempitan terlalu lama, dan dokter bilang ada selaput yang berontak, yang salah, akhirnya jadi benjolan saudara, dan cukup besar benjolannya. Dokter bilang harus dioperasi. Anak saya bilang, Dedi, kalau mau dioperasi sakit nggak? Orang tua nggak boleh bohong. Saya bilang, ya sakit. Nanti disuntik, dan suntikannya itu lumayan sakit. Gitu. Jangan bilang digigit semut. Nggak taunya bener sih semut, tapi semut terang-terang. Iya. Jadi anak saya bilang, kalau sakit saya nggak mau, Dedi. Mendingan saya berdoa aja sama Tuhan, boleh nggak? Boleh, saya bilang. Tiap malam dia minta tolong saya ambilin minyak urapan. Dia kasih di kakinya. Dia berdoa, doanya sederhana. Tuhan Yesus, kaki aku ada benjolan, kata dokter harus dioperasi, aku nggak mau dioperasi. Tuhan sembuhin dong malam ini, please Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Enak loh anak kecil doanya. Ya. Kalau orang gede kan kadang lebay dulu di depan. Allah yang maha dahsyat, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, Engkau Allah penyertakan kami luar biasa. Belum bayar kontrakan Tuhan. Ujung-ujungnya kan. Kalau anak kecil to the point, straight to the point. Dia bilang, Tuhan, kaki aku ada benjolan, Tuhan tolong sembuhin. Besok paginya udah sembuh Pak? Belum. Dia datang sama saya, dia bilang, Dedi masih ada benjolannya. Mungkin tadi malam Tuhan Yesus sibuk. Sembuhin orang lain. Nanti malam jangan lupa Dedi kasih lagi ya. Iya, saya kasih lagi. Dia yang berdoa. Saudara, itu nggak sehari 2 hari. Tapi saya lihat saudara, dia nggak berhenti percaya. Bilang sama saya, tidak boleh berhenti percaya. Yes. Dia nggak berhenti percaya saudara. Pincang nggak kakinya? Pincang Bu, pincang Pak. Aduh, saya juga orang tua ngeliatnya gimana gitu. Tapi saya nggak mau halangi imannya. Mamanya bilang, kalau ibu-ibu kan pakai perasaan, kalau bapak-bapak pakai logika. Makanya kalau anak sakit, ibu-ibu biasanya nangis. Kalau bapak-bapak enggak, langsung bawa ke rumah sakit yang terbaik. Bilnya keluar, bapak-bapak nangis. Ya, terbalik ya. Gitu. Itu biasanya. Saudara, saya bilang sama anak saya, percayalah, ya udah, nggak apa-apa, maju terus. Istri saya bilang, bawa aja udah, nggak apa-apa, nanti kan dibius kamu, udah dirayu. Enggak, dia bilang, pokoknya sembuh. Bener, saudara. Suatu pagi dia kasih lihat saya, Dedi udah sembuh nih. Saya sampai bingung, ini yang ada benjolan kanan apa kiri nih? Jangan-jangan dia bohongin saya gitu saudara ya. Ini dia lihat, saya periksa kanan kiri, nggak ada sama sekali. Saya bersyukur, saya percaya tangan Tuhan yang kuat menyertai orang-orang yang begini. Anak kecil tuh, makanya Tuhan Yesus bilang, kalau kamu mau jadi warga surga, jadilah seperti anak kecil ini. Imannya tidak goyah saudara. Yang kedua, bagaimana kita hidup damai sejahtera? Yesaya 32 ayat 17. Yuk kita baca. Ini ayat ini sudah nggak perlu ditafsirkan sebenarnya. Udah jelas ya, dalam ayat ini tegas dan berisi. Yesaya 32 ayat 17. Yuk
Kita baca sama-sama. 2, 3, ya. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh apa? Dan akibat kebenaran ialah apa? Dan untuk apa? Selama-lamanya. Haleluya. Bilang sama saya, kebenaran. Orang yang hidupnya benar, Alkitab jamin hidupnya pasti damai, sejahtera. Saya mau bilang sama saudara, benar ini artinya apa Pak Pendeta? Back to the Bible. Kembali ke Alkitab. Apa aja Pak Pendeta yang kembali ke Alkitab? Ya melakukan firman. Ya, kalau Alkitab bilang ampuni itu tanpa batas. Petrus pernah datang sama Yesus dengan berkata, Yesus, apakah harus aku mengampuni 7 kali? Yesus bilang, no, 70 kali 7. Standarnya Alkitab, itulah kebenaran, saudara. Zaman sekarang kan orang dunia 3 kali gue balas. Iya kan? Oh, boro-boro 7, Pak. 3 kali gue balas loh. Iya kan? Boro-boro 7 kali, nggak main. 3 kali gue balas. Itu nggak sesuai firman, saudara. Ya, kalau sesuai firman, Alkitab katakan suami jadi suami yang kudus. Ada kasih mula-mula. Bilang Pak, kasih mula-mula. Kasih mula-mula. Artinya apa? Sama seperti pertama nikah. Sama seperti pertama mau ya masuk ke dalam pelaminan. Ya, sayangnya sama ibu nggak boleh. Ya, berubah. Itu Tuhan yang bilang. Wahyu juga dalam kitab Wahyu dikatakan, aku mencela engkau karena engkau kehilangan kasihmu yang semula. Tuh, Tuhan Yesus mencela orang-orang yang kehilangan kasih yang semula. Oh, kalau awal nikah hanya so sweet banget ya kan. Apalagi mau naik mobil, wah dibukain pintunya, silahkan my honey. Wih, mantap. 10 tahun nikah dia nggak sadar istrinya masuk lewat bagasi. Iya. Ya kan? Ibu-ibu juga kasih suamimu. Jangan dulu aja, waduh, mukanya masih ganteng banget kayak Charles Bronson. sayang, waduh, ya kan? Apalagi, waduh, sekarang ada istilah yang ngeri itu, ada uang abang disayang, nggak ada uang abang ditendang. Waduh, kalau awal bulan aja habis gajian, aduh papa, mau kopi apa mama bikinin pak, Starbucks, gerobak juga boleh. Ya kan? Kalau akhir bulan itu udah tipis, suami bilang, mah kapal api ada nggak? Nggak ada, kapal perang ada. Saya doa ibu-ibu harus ada kasih mula-mula, amin. Anak-anak muda juga, ya ajak anak-anak saudara yuk ke gereja. Ya itu firman Tuhan bilang cari Tuhan, itu sesuai kebenaran. Ya kebenaran di sini artinya ayo kita balik lagi hidupnya sesuai firman Tuhan. Bukan, apalagi di Indonesia, tahyul, ada banyak tahyul. Ada ibu-ibu masa telepon saya, Pak Pendeta doain dong Pak, rumah saya tusuk sate. Udah Yesus. Saya tanya balik, saya bilang, Bu maaf Bu, satenya sate apa? Kalau sate babi saya datang. Pak Pendeta aku bercanda, ibu bercanda duluan, saya bilang. Orang Kristen rumahnya dimanapun, kalau di dalam engkau berdoa, engkau diberkati. Amin. Di dalam ada Yesus, rumah itu ada lagi loh kemarin, Pak, ini saya kan usaha nih Pak, iya tangan kanan saya gatel nih telapaknya. Biasanya mau keluar uang banyak nih Pak. Tolong doain Pak, biar nggak keluar uang banyak. Nah kalau tangan kiri gatel bagus Pak, mau dapat uang. Tolong Pak doain saya, nggak usah doain, ibu pulang cuci tangan. Mau ngapain saya doain? Masa saya doa Tuhan tolong tangan kanannya gatel. Jangan bilang ini orang ngapain lagi, nggak jelas banget, penting banget datang sama Tuhan doain begituan. Banyak orang hari-hari ini tahyul, saudara. Ayolah balik ke firman Tuhan, balik ke firman Tuhan. Hidupmu pasti diberkati, lakukan kebenaran. Kalau kekudusan saya percaya udah banyak hamba-hamba Tuhan pada di sini lah mengenai kekudusan, kebenaran, ya sebagai seorang Kristen bagaimana yang harus kita lakukan. Tapi lebih dalam lagi, saudara harus tahu firman Tuhan itu bukan sekedar kita baca, tapi dilakukan. Back to the Bible, kebenaran itu artinya seluruhnya, saudara. Tuhan akan kasih saudara hikmat, katakan amin. Iya, gitu. Sebagaimana juga misalnya para pelayan Tuhan, sesuai firman, hidup harus penuh kasih. Saudara, kasih sesamamu, itu. Makanya saudara, gimana kita bisa hidup damai sejahtera? Kalau hidup kita back to the Bible, amin. Kembali sesuai dengan firman Tuhan. Kalau saudara hidupnya begitu, wah hidupmu enak sudah, damai, diberkati. Sekarang nggak usah jauh-jauh deh, banyak orang ya di jalanan aja bisa ganggu emosi kita, bisa kita nggak sesuai firman. Tetangga, teman kantor, bisa sudah. Saya waktu mau ke Senayan suatu hari lewat Kalibata dijegat saudara sama lampu merah. Waduh, lampu merahnya tuh lama banget, hijaunya sebentar, merahnya lama. Akhirnya saya kena lampu merah percis sudah. Dan biasa kan ada angkanya tuh ya kan, 100 sekian detik gitu. Wah lama nih, saya bilang. Ya udah saya berhenti.
saya netralin mobil. Ya saya duduk santai. Tiba-tiba di belakang saya langsung saya nengok ke belakang, kendaraan transportasi akhir zaman, Metro Mini. Bilang maju. Saya bilang maju apa? Saya bilang lampu merah. Saya bilang nggak ada polisi. Biasa gitu kan? Kan lampunya merah, mau ada polisi kayak nggak ada polisi ya udah berhenti, udah peraturan. Saya bilang ya masih merah. Saya bilang nggak apa-apa, nggak ada polisi bang. Dia bilang enggak, ntar aja lah, tunggu hijau. Dia bilang buru-buru bang. Buru-buru kemana sih Metro Mini? Aneh ya, saudara, kecuali yang di belakang saya RI1 gitu ya. Metro Mini, ngapain saudara? Buru-buru kemana? Buru-buru bang, nah udahlah, saya diemin aja. Saya buka kaca, saya nengok ke belakang. Wih, saudara, ya dia teriak, monyet lo katanya. Wih, kaget saudara saya. Iya. Dalam hati saya monyet. Waduh saudara ya. Kesel nggak sih? Kesel saudara. Ya saya pendeta juga manusia, kesel juga. Iya saudara, saya pengen bales, tapi firman Tuhan bilang jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Iya kan? Masih ada 2 binatang terkenal, dia bermonyet. Masih ada RW, masih ada B2. Bisa saya balas segera. Tapi Alkitab bilang jangan bales. Ya udahlah, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Saya bilang mantap, saya bilang. Iya, sabar bos, saya bilang. Iya bos, nggak apa-apa bos. Monyet lo, iya bos. Pas dipanggil bos dia senyum. Yang hati saya agak goblok juga dia. Dia panggil saya monyet, saya panggil dia apa? Bos. Berarti dia bosnya. Lampu hijau saya jalan. Selesai urusan. Saya tetap tenang, pelayanan saya tetap damai. Coba kalau saya balas, damai saya hilang. Ini sederhana Pak, sederhana Bu. Mau tetangga ngomongin saudara, biarin aja. Balaslah dengan kebaikan, doain. Saudara, buat apa kita tanggap respon ini? Ada banyak orang begitu, disalip mobil itu, set, motor sini. Wah, lu nggak kenal siapa gua? Ya belum kenalan. Iya kan emang belum kenalan. Dia nggak kenal saudara. Lu belum kenal siapa gua? Ya inilah. Anda harus kembali sesuai firman Tuhan. Kalau Anda hidupnya sesuai firman Tuhan, hidupmu pasti damai, sejahtera. Yang ketiga, yang terakhir. Yuk kita lihat Roma 5 ayatnya yang pertama. Roma 5 ayatnya yang pertama. Haleluya. Yuk baca sama-sama yuk. 2, 3, ya. Sebab itu kita yang dibenarkan karena kita hidup dalam karena Tuhan Yesus Kristus. Saya baca sekali lagi. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, ya. Kita hidup dalam apa? Damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena siapa? Oleh karena siapa? Tuhan Yesus. Yang ketiga, tidak lain tidak bukan, maka Anda dan saya harus setia di dalam Tuhan Yesus. Amin. Ya, saudara. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Orang yang setia di dalam Yesus, hidupnya pasti damai sejahtera. Ya, walaupun ada tantangannya, ada Pak. Ada banyak orang mempertahankan Yesus, jabatan yang nggak naik-naik. Tapi saya selalu kasih mereka kekuatan. Bapak pasti damai. Amin. Iya, mau pangkat tinggi-tinggi sudah. Kalau hidup sakit-sakitan buat apa? Iya. Ada banyak orang Kristen hari-hari ini saudara yang mau dibilang dizolimi kayak di luar sana. Oh, anak Kristen jadi jabatannya nggak naik, gajinya nggak naik, fasilitasnya dikurangin. Biarin. Toh Anda dan saya bukan di bumi ini kok, nanti kita di surga. Amin. Di bumi ini asal cukup, Alkitab katakan. Ya, janganlah kita tergoda, sudah. Ada banyak orang kehilangan kesetiaan, kenapa? Oh, pengen punya jabatan yang tinggi, akhirnya tinggalin Yesus. Anda pengen punya keuntungan yang besar, kalau jadi Kristen kayaknya nggak bisa untung besar. Pengen punya pasangan hidup, udah cari jodoh di gereja nggak dapat Pak. Saya udah cari Pak, Matius, Markus, Andreas, Yakobus, Filipus, semua. Dari Kejadian sampai Wahyu nama-nama rohani Pak. Di luar ada lumayan Pak, Mahmud Pak, Mahmud. Langsung bibitnya ada 9 Pak. Ini orang apa cumi-cumi ya? Akhirnya ya jadi, akhirnya apa? Ya mohon maaf sudah kehilangan damai sejahtera. Jangan coba-coba deh tinggalkan Yesus demi apapun. Amin. Saya punya orang tua, saya tutup dengan kesaksian. Dulu bangkrut saudara. Papa saya pengusaha di Lampung,
usahanya cukup besar. Pertama-tama dia bis antar kota antar provinsi, karena maju dia buka restoran, jadi bisnya makan restoran dia juga. Lalu dia buka pom bensin, tapi dia nggak sendiri, dia ada beberapa temannya saudara, dia join merger. Lalu dia buka juga taman anggrek, ya, jadi cukup banyak usahanya. Tapi suatu hari saudara, ada teman yang tipu dia, habis semuanya, hilang. Saya harus keluar dari rumah saya, dan mobil harus disita, semua habis sudah. Kalau saya ceritain habisnya sampai di mana, saudara pasti akan geleng-geleng. Kenapa? Karena saya pun pindah di tempat di rumah yang bawahnya tanah. Tadinya punya mobil, nggak ada. Tadinya punya rumah yang ada AC, nggak ada, hilang semua. Rumah saya yang saya tinggalin karena teman papa saya kesian, dikasih pinjem. Itu pun belum jadi, bawahnya masih tanah. Gak apa-apa bro, lu tinggal di situ dulu sama keluarga, nggak usah bayar. Papa saya habis ditipu habis-habisan. Papa saya itu dulunya bukan Kristen. Terima Yesus karena sakit, koma, dijumpai Yesus, sembuh, singkat cerita. Lalu terima Yesus. Saudara, keluarganya yang di Jakarta telepon. Asal papa saya dari Senen, Jakarta, Senen Raya, Jakarta Pusat. Ditelepon, lu sekarang bangkrut ya? Gituin. Papa saya bilang, iya. Lu kualat ikut Yesus. Lu sih tinggalin agama lu yang dulu. Sekarang lu ikut Yesus, miskin lu balik lagi. Ayo, keluarga di Jakarta siap nampung. Lu istri, anak-anak, ayo asal lu balik lagi juga. Iya, lu balik lagi pokoknya. Udah gak usah ikut Yesus lagi, gak usah. Saudara, papa saya cerita sama mama saya. Ditelepon dari Jakarta, dia omongin gini. Mama saya bilang, enggak. Walaupun kita susah, kita tetap ikut Yesus. Oh, puji Tuhan, itu mama papa saya. Kalau enggak, saya nggak ada di sini sekarang, saudara. Iya, kalau saya ada di gereja Bawang Putih, saudara. Nggak ada di sini. Di PD Immanuel saya pasti nggak ada. Saya waktu itu masih kecil. Keluarganya marah, dia bilang gini, oh, lo nggak mau ya? Ya udah, miskin lo. Anak-anak lo nanti makan batu. Puji Tuhan, saudara. Sampai hari ini saya belum pernah makan batu. Ya, bahkan kalau saya makan nasi ada batunya, saya buang. Ngapain juga saya makan? Memang nggak ada lauk. Dan usaha papa saya memang nggak sehebat dulu lagi. Tapi Tuhan pulihin pelan-pelan. Makanan ada, pakaian ada, anak-anaknya bisa sekolah. Dan 4 anaknya, sekarang 4-4-nya pelayanan. Saya nomor 1, adik saya nomor 2 di Grand Mall, di Tiberias Grand Mall, main piano, main keyboard. Ya, nomor 3, nomor 4 juga pelayanan, 4-4-nya pelayanan. Gitu. Ya itu kebanggaan orang tua saya, gitu saudara. Tapi memang nggak sekaya dulu, nggak sehebat dulu, tapi tidak kehilangan damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus. Saya doa saudara, pertahankan imanmu, apapun itu tawarannya. Ketika kita percaya Yesus, kita akan diberkati. Selamat malam, PD Immanuel diberkati Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Roh Kudus beri kami kekuatan, bukan hanya mendengar, tapi kami cakap dalam melakukan. Bukan hanya melakukan, tapi kami juga memberitakan, sehingga di mana kami melangkah, nama Tuhan dimuliakan. Kami bersyukur kasih-Mu, berkat-Mu besar bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau hadir di tengah kami. Kalau kami juga akan memberi persembahan syukur, kami percaya Tuhan Yesus, apa yang kami bawa untuk hormat kemuliaan Tuhan, untuk memperluas kerajaan Tuhan. Bahkan melalui PD Immanuel ada banyak jiwa akan dimenangkan. Nama Yesus dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, kami percaya Tuhan Yesus, hidup kami diberkati. Dari mimbar ini yang baru juga berkati setiap keluarga, rumah tangga, pekerjaan, bisnis, karir, toko dagangan mereka, bahkan anak-anak mereka diberkati. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan. Terima kasih buat teman-teman firman Tuhan. Selanjutnya kita akan berikan persembahan yang berdoa. Saya persilakan. Syukur, terima kasih Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu oleh karena kasih anugerah-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu, Pendeta Bakti Wajib Masio Katinama, yang sungguh luar biasa Tuhan kami. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu ini, istri, anak-anak, dan keluarga besarnya Tuhan, dan memberkati setiap pelayanannya buat berhasil Tuhan Yesus. Bahkan setiap telinga yang sudah mendengar kebenaran isi hati-Mu dalam hamba-Mu ini, mereka diberkati, dipulihkan, diubah
Bapak untuk mengajar kami Tuhan Yesus, supaya kami dipenuhi dengan sukacita yang dari Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, buatlah itu Bapak dalam diri kami supaya kami dapat melakukannya, sehingga kecemasan, kekhawatiran Tuhan tidak menghampiri hidup kami, melainkan Tuhan ucapan syukur dan terima kasih yang kami naikkan kehadiran Tuhan karena penyertaan-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami akan memberi persembahan kami Tuhan, kiranya persembahan yang akan kami beri, biarlah Tuhan Yesus membawa harum bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, kami akan memberi untuk pelayanan Tuhan di tempat ini. Terpujilah Engkau ya Bapa, berkati lipat kali ganda yang memberi dan tidak pun Tuhan sama-sama memberkati. Di dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur. Saya memberikan persembahan kita angkat pujian. Mari kita berdoa sepakat untuk memulihkan keadaan Indonesia dan sekitarnya. Ya Bapa di dalam surga yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, kami memohon kepadamu ya Bapa, sekiranya Engkau memberkati mereka semua pemimpin-pemimpin, terutama Presiden kami, yaitu Bapak Jokowi dan wakilnya. Juga semua menteri-menterinya dan pejabat-pejabat ini yang menguasai pemerintahan Indonesia. Engkau Maha tahu sampai di mana keadaan ini, dan Engkau yang memberikan semua hati yang takut akan Engkau ya Bapa. Ya Bapa yang kami muliakan, sekiranya semuanya itu berjalan dengan kehendak-Mu ya Bapa. Dan kami juga berdoa bagi setiap kami dan setiap daerah sekitar sini, sekiranya Engkau berikan roh-roh yang damai sehingga keadaan menjadi tenang dan berjalan seperti biasa. Ya Bapa, kami juga berdoa buat anak-anak-Mu dan gereja-Mu di segala penjuru pelosok Indonesia dan sekitarnya. Sekiranya Engkau tetap menjagai mereka di dalam kuat kuasa-Mu, semuanya akan menjadi damai di dalam Engkau ya Bapa. Semuanya kami serahkan di dalam tangan-Mu, dan bagi jemaat-Mu yang ada di sini serta semua pelayan-pelayan-Mu dan pengurus dari semuanya, Engkau juga memberkati mereka dengan hati yang damai sejahtera,
sehingga firman-Mu bisa kami lakukan untuk bersama-sama. Kami ucapkan syukur dan juga bagi pendeta yang telah menyampaikan firman saat ini dan selanjutnya. Bapa, kami mengucap syukur, kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Kita yang percaya katakan amin. Kita akan mengakhiri ibadah pada malam hari ini. Mari bangkit berdiri, nanti yang banyak kalau kita dalam doa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa mulia, awas Baik Bapak Ibu, saya minta maaf sebelumnya juga karena saya harus berangkat lagi. Saya mungkin terkesan buru-buru karena saya tadi udah bilang sama Ibu, saya gantikan Pak Aristo. Jadi Pak Aristo ada jadwal, Pendeta Aristo Pariaji di BCP KKR Kesembuhan Ilahi. Jamnya jam 7 sih, cuma naik khotbahnya jam 7:30 lewat mungkin. Jadi saya bilang saya nggak akan batalin di sini, tapi saya minta izin. Mohon maaf, bukan sombong nih, bukan. Saya doa nanti suatu hari bisa ketemu lagi, amin. Ya bisa, ya itu saling sharing, saling ya. Karena yang biasanya juga ikut di tempat ini ada Pak Daniel ya. Pak Daniel juga teman saya, kemarin juga kebetulan beliau juga nggak bisa sini dan beliau cerita. Biasanya ada ngobrol-ngobrol pastor gitu. Saya bilang waduh saya jadi gak enak nih gak bisa ikutan, tapi dengan kerendahan hati saya minta maaf sama Bapak Ibu semua di tempat ini. Saya doa PD Immanuel semakin diberkati Tuhan, semakin banyak jiwa dimenangkan, amin. Berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa, kita tutup ibadah ini. Tuhan terima kasih, kami bersyukur karena hari ini kami percaya bahwa kami semua sudah diberkati Tuhan. Begitu indahnya Tuhan, yaitu persekutuan bersama Engkau. Maka damai sejahtera Tuhan kami percaya akan terus ada dalam hati dan pikiran kami, dalam hidup kami bersama keluarga kami. Maka hamba sekali lagi ucapkan berkat untuk PD Immanuel, diberkati Tuhan. Semua pengurusnya diberkati Tuhan, semua jemaatnya diberkati Tuhan. Bahkan juga semua program-program pelayanannya diberkati berhasil. Banyak menangkan jiwa-jiwa. Tempat ini, tempat ibadah ini juga diberkati Tuhan. Dicetak pasukan malaikat. Terus Tuhan Yesus pakai PD Immanuel untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akhiri ibadah ini. Dan satu hal yang kami percaya, Tuhan Allah hadir di tengah kami. Tuhan Allah hadir untuk memberkati kami. Buka hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Sepanjang hidupmu engkau diberkati Tuhan. Seumur hidupmu engkau diberkati Tuhan. Keluargamu diberkati Tuhan. Rumah tanggamu diberkati Tuhan. Anak cucumu diberkati Tuhan. Bahkan semua masa depanmu diberkati oleh Tuhan. Terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, penyertaan Roh Kudus akan senantiasa ada menyertai kita hari ini, besok dan seterusnya sampai Maranatha. Tuhan datang kembali yang kedua. Jemput kita semua pesta di surga. Yang percaya kita katakan amin. Tuhan memberkati.